Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai anuitas. Saya Muhammad Zaki Ma'arif. Saya Siti Anissa Ingenuddin. Saya Nadia Harunisa Eskal. Selamat menyaksikan. Bye. Jadi, apa itu anuitas? Nah, anuitas merupakan pembayaran berkala dengan jumlah yang sama setiap periode. Nah, anuitas sendiri itu terdiri dari dua, yaitu angsuran pokok dan bunga. Ini adalah dua bagian dari anuitas. Nah, angsuran pokok itu adalah uang yang benar-benar kita pakai untuk melunasi pinjaman tersebut. Dan bunga adalah biaya tambahan karena kita melakukan pinjaman. Nah, selanjutnya biasanya untuk anuitas itu awal periode itu bunganya yang besar sedangkan angsuran pokoknya itu kecil, dan di akhir periode bunganya yang kecil tetapi pokoknya yang besar. Jadi kita bisa lihat bahwa totalnya itu tetap sama atau total yang dibayarkan itu tetap sama atau tidak berubah. Nah, contohnya yaitu kita melakukan pinjaman di bank, contohnya 12 juta. Nah, terus pihak yang memberikan pinjaman ini memberikan kita target bahwa per bulan itu 1 juta yang dibayarkan. Nah, biasanya pada awal periode itu bunga yang kita bayarkan itu jauh lebih besar daripada yang angsuran pokok, tetapi jumlah yang dibayarkan itu tetap sama, yaitu 1 juta per bulan. Nah, sedangkan di akhir periode itu biasanya bunganya ini yang mengecil tapi angsuran pokoknya yang besar, tapi totalnya itu tetap 1 juta. Jadi anuitas itu tidak berubah sama sekali jumlah yang dibayarkan tiap periode, jadi tetap sama seperti itu. Hanya saja bagian yang di dalamnya yaitu angsuran pokok atau bunganya itu yang biasanya berubah, namun jumlahnya tetap sama. Jadi soalnya yaitu seorang pengusaha membeli gedung perkantoran seharga 3 miliar dengan membayar uang muka 30%. Sisa harga gedung dibiayai dengan pinjaman bank yang harus dilunasi menggunakan sistem anuitas bulanan selama 18 tahun. Bank memberikan bunga 10% per tahun untuk 3 tahun pertama, lalu menaikkan bunga menjadi 12% per tahun untuk sisa masa pinjaman. Tentukan cicilan bulanan yang harus dibayarkan pada 3 tahun pertama dan cicilan bulanan setelah perubahan bunga. Jadi dari soalnya yang pertama diketahui adalah harga gedungnya. Harga gedungnya yaitu 3 miliar. Kemudian dikatakan juga di soal bahwa dibayar uang muka sebesar 30%, berarti 0,30 dikali 3 miliar menghasilkan 900 juta. Jadi di awal sudah dibayarkan yaitu 900 juta. Sehingga M atau pokok awalnya itu sisa 3 miliar ini dikurang dengan 900 juta, berarti pokok awalnya atau M sama dengan 2 miliar 100 juta. Nah, selanjutnya diketahui juga pada soal bahwa total periodenya adalah 18 tahun, berarti 18 tahun ini sama dengan 216 bulan. Nah, selanjutnya untuk mencari fase kedua atau T2-nya itu sama dengan total periodenya yaitu 216 bulan dikurangi dengan fase pertama yaitu 36 bulan atau 3 tahun, berarti 216 bulan dikurang 36 bulan berarti sama dengan 180 bulan. Nah, fase pertama diketahui bahwa yaitu 3 tahun. 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Dan bunga pertamanya yaitu I1 sama dengan 10% per tahun. Berarti sama dengan 0,0083 per bulan. Karena 10% itu berarti 10% per tahun berarti 10 dibagi 12 kemudian dibagi 100 berarti menghasilkan 0,0083 per bulan. Selanjutnya untuk fase yang kedua yaitu sisa setelah 18 tahun ini atau yang sisa 15 tahun, karena fase pertama itu 3 tahun berarti 15 tahun. 15 tahun sama dengan 180 bulan. Dan di sini bunganya itu berubah menjadi 12% per tahun. 12% per tahun itu sama dengan 0,01 per bulan. Nah, pertama itu kita akan menentukan dulu cicilan fase pertama atau anuitas pertamanya. Jadi yang pertama yang kita cari adalah anuitas fase pertama yaitu 3 tahun pertama. Jadi untuk rumus dari nilai anuitas yaitu A sama dengan M kali I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat min T. Nah, dari soal kita telah mengetahui bahwa
M atau pokoknya yaitu 2.100.000.000. Kemudian untuk bunga pertama yaitu 0,0083. Dan untuk T atau total periodenya adalah 216. Jadi kita masukkan itu ke dalam rumus. Nah, M-nya yaitu 2.100.000.000 dikali I yaitu 0,0083. Kemudian per 1 dikurang 1 ditambah I-nya itu 0,0083 berarti 1,0083 pangkat min T berarti min 216. Nah, berarti A sama dengan 2.100.000.000 ini dikali 0,0083 menghasilkan 17.430.000 per 1 dikurang 1,0083 pangkat min 216 yaitu hasilnya adalah 0,8322. Berarti anuitasnya yaitu untuk fase pertama adalah 17.430.000 dibagi 0,8322 menghasilkan 20.944.484,5 rupiah. Jadi sudah diketahui bahwa untuk cicilan fase pertama 3 tahun pertama anuitasnya yaitu 20.944.484,5 rupiah. Nah, selanjutnya kita mencari yaitu sisa pinjamannya. Nah, selanjutnya kita mencari sisa pinjaman setelah 3 tahun pertama atau 36 bulan. Jadi, karena kita sudah mengetahui bahwa anuitas fase pertamanya yaitu 20.944.484,5 rupiah, maka selanjutnya kita mencari sisa pinjamannya setelah fase pertama tersebut. Jadi, pertama kita mencari dulu bunga pertamanya. Nah, untuk bunga pertama, rumusnya yaitu B1 sama dengan M dikali I. M-nya sudah diketahui pokoknya atau M yaitu 2.100.000.000. Kemudian I-nya tadi sudah diketahui juga bahwa 0,0083. Berarti 2.100.000.000 dikali 0,0083 sama dengan 17.930.000. Jadi ini adalah bunga pertamanya. Kemudian kita mencari angsuran pertamanya. Nah, rumus untuk angsuran pertama yaitu A1 sama dengan anuitas dikurang bunga pertama. Anuitas untuk fase pertamanya kan sudah diketahui yaitu 20.944.484,5. Kemudian sudah diketahui juga bunga pertamanya yaitu 17.430.000. Jadi kita masukkan ke dalam rumus angsuran pertama ini. Berarti 20.944.484,5 dikurang 17.430.000 menghasilkan 3.514.484,5. Jadi ini adalah angsuran pertamanya. Selanjutnya kita menggunakan rumus sisa pinjaman setelah 3 tahun pertama atau setelah 36 bulan. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari sisa pinjaman setelah K pembayaran dengan K-nya yaitu 36 karena 36 bulan. Nah, rumus untuk sisa pinjaman setelah K pembayaran yaitu SK sama dengan M dikurang A1 dikali min 1 ditambah 1 ditambah I pangkat K per I. Nah, berarti kan sudah diketahui di sebelumnya bahwa M-nya adalah 2.100.000.000. Kemudian dikurangi angsuran pertamanya. Angsuran pertamanya yaitu 3.514.484,5. Nah, dikali min 1 ditambah 1 ditambah I berarti hasilnya adalah 1 ditambah 0,0083 yaitu 1,0083 pangkat K. K-nya yaitu 36 dibagi I-nya yaitu 0,0083. Nah, berarti S36 sama dengan 2.100.000.000 dikurang 3.514.484,5 dikali min 1 ditambah 1,0083 pangkat 36 yaitu 0,3465 dibagi 0,0083. Berarti S36 sama dengan 2.100.000.000 dikurang 3.514.484,5 dikali 0,3465 dibagi 0,0083 hasilnya adalah 41,7469 sehingga S36 sama dengan 1
1.953.217.906. Jadi kita sudah mengetahui sisa pinjaman setelah 36 bulannya. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari anuitas untuk fase keduanya atau yang 15 tahun itu. Nah, selanjutnya kita mencari anuitas untuk fase kedua, yaitu yang 15 tahun. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencari anuitas untuk yang 3 tahun dan sisa pinjamannya setelah 3 tahun tersebut, kita mendapatkan bahwa sisa yang harus dibayar yaitu 1.953.217.906. Dan di sini bunganya berubah menjadi 12% per tahun atau sama dengan 0,01 per bulan. Nah, kita menggunakan rumus anuitas lagi, yaitu A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min T. Nah, M-nya itu menjadi 1.953.217.906 dikali I-nya yaitu 0,01, karena kan di soal diketahui bahwa bunganya itu berubah menjadi 12% per tahun, berarti ini. Nah, kemudian per 1 dikurang, ini adalah hasil dari 1 ditambah 0,01. 0,01 itu I-nya, 1 ditambah I, berarti menghasilkan 1,01 pangkat min T. T-nya yaitu periodenya adalah 15 tahun, berarti sama dengan 180 bulan. Berarti pangkat min 180. Nah, berarti A sama dengan, ini kita kali, sehingga hasilnya adalah 19.532.179,6 dibagi hasil dari 1 kurang 1,01 pangkat min 180 yaitu 0,8333. Nah, sehingga untuk anuitas fase kedua ini didapatkan hasilnya yang hasil perkalian ini, yaitu ini. Kemudian hasil dari hasil dari operasi penyebut ini adalah 0,833, ini dibagi sehingga mendapatkan anuitas fase keduanya yaitu 23.439.552,4541. Jadi kita sudah mendapatkan semua yang diminta oleh soal. Yang pertama, untuk cicilan fase pertama yang 3 tahun sudah kita dapat tadi, yaitu 20.944.484,5. Dan sekarang untuk yang sisanya yang 15 tahun ini, anuitas kedua yang kita sudah dapat yaitu 23.439.552,4541. Jadi hal yang harus kita ingat yaitu kita harus tahu mencari bunga pertama, kemudian angsuran pertama, dan jangan lupakan juga untuk rumus anuitas dan juga cara mencari M-nya. Dan tentunya yang paling utama adalah kita harus menuliskan dulu semua yang diketahui dari soal, mulai dari periodenya berapa, bunganya, dan lain-lain seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yang dimana soalnya itu Pak Herman meminjam uang di bank sebesar 200 juta dan diangsur selama 10 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Jadi pinjaman awalnya itu 200 juta dan jangka waktunya itu 10 tahun atau sama dengan 120 bulan. Yang dimana 1 tahun itu sama dengan 12. Terus 12 itu dikali 10 sama dengan 120 bulan. Dan bunganya itu sama dengan 12% per tahun atau 0,12 per tahun atau sama dengan 0,01 per bulan. Dan kita menggunakan rumus anuitas yang ini yang dimana A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min T. Dan kita substitusikan M-nya itu sama dengan 200 juta dikali sama I, yaitu I-nya itu 0,01 per 1 kurang 1,01 pangkat min 120 dengan hasilnya itu 200
2.869.418,97. Jadi besar anuitas dari pinjaman tersebut yaitu 2.869.418,97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakim Arif akan menjelaskan nomor 7 tentang anuitas. Jadi, suatu pinjaman akan segera dilunasi dengan merupakan sistem anuitas bulanan jika besar anturan 120.000 dan bunganya sebesar 300, maka anuitas pinjaman tersebut adalah, jadi kita harus mengetahui ansuran pokoknya, yaitu anuitas bulanan. Anuitas itu adalah ansuran bulanan yang harus kita ketahui. Jadi 120 adalah ansuran bulanan dari anuitas, jadi kita tulis 120 dan bunganya sebesar 300. Jadi kita tambahkan jadi ansurannya, ansuran anuitas tambah ansuran bunganya, jadi 120 tambah 300 sama dengan 420. Jadi anuitas pinjaman tersebut adalah 420. Mengapa 420? Karena 120 adalah pokoknya dan 300 adalah bunganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.